Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi salah satu ayat dalam Quran itu menceritakan tentang ikhtiar. Kita orang Islam itu disuruh oleh Allah Ta'ala ikhtiar. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Jadi ayat ini menceritakan bahwa semua orang Islam itu setelah selesai sholat, setelah tunaikan sholat, dia disuruh bertebaran di muka bumi untuk mencari rizki Allah atau fadilah Allah. Nah, di sini menceritakan bahwa siapapun orang Islam, entah itu orang biasa maupun seorang pendakwah, dia disuruh untuk mencari rizki, diminta. Itu juga pengamalan salah satu ayat Quran, yaitu mencari rizki Allah yang ada di muka bumi ini, dimanapun tempatnya silakan. Yang penting halal, thayyib, ya. Kemudian kalaupun umpama dari dalam mencari rizki tersebut memang bisa aja Allah mengizinkan dan Allah ridho, berarti orang ini memang dari sisi imannya yang bagus. Kalau Allah itu tidak ridho, umpamanya hanya mengizinkan tetapi dia imannya kurang bagus, kasihlah rezeki itu banyak tapi namanya istijraj. Nah, ini ada beda, dua beda, walaupun dia orang muslim beda. Kalau katanya orang muslim yang dapat rezeki yang halal thayyib biasanya bisa meningkatkan iman, kan ya, itu ya. Betul. Iya. Orang itu tidak terus setiap saat dia mendapatkan rezeki yang halal dan thayyib itu terus imannya naik terus, ya nggak bisa. Yang bisa menjadikan itu bahwa dia ingat bahwa rezeki itu titipan dari Allah Ta'ala, itu nomor satu. Kemudian kalau orang yang mendapatkan istijraj, orang muslim yang mendapatkan istijraj itu ya karena memang bukan dari sisi imannya yang diberikan oleh Allah Ta'ala, tapi memang dari sisi kurang bagusnya iman. Kalaupun umpamanya dia beribadah, rata-rata ibadahnya itu untuk ujub, untuk riya, untuk sombong, dan sebagainya. Dan ibadah-ibadahnya orang-orang muslim itu harusnya lillahi ta'ala, tapi kebanyakan besarnya ibadahnya itu untuk dunia. Jadi membaca Quran, ambil ayat ini, ambil ayat itu biar kaya, ambil ayat itu, ambil ayat ini biar sukses. Padahal tidak secara gamblang bahwa sebenarnya Allah itu menyuruh orang muslim itu dengan pakai ayat ini langsung menjadi kaya. Enggak. Karena kalau memang ayat itu pengetahuan untuk Allah itu melancarkan sesuatu, tetapi bukan adalah melancarkan untuk kaya. Jadi orang itu berpikirnya rata-rata seperti itu. Padahal itu dari Allah Ta'ala sendiri. Nah, kalau sudah begitu, ya ada orang muslim itu yang diizinkan oleh Allah Ta'ala, dia dititipi rezeki yang lumayan lah, besar, kan gitu ya. Dan jangan kita atau siapapun orang muslim itu kalau ada saudaranya muslim itu dititipi rezeki oleh Allah Ta'ala terus dibilang sombong lah, katanya orang Islam kok malah pamer. Nanti dulu, kalau memang kita itu ingin dinilai oleh Allah Ta'ala baik, lihat penampilan orang muslim itu. Lihat penampilan itu, dia itu menceritakan rezekinya untuk apa gitu. Jadi dia menceritakan tentang rumahnya, untuk apa dia menceritakan rumahnya? Untuk beribadahkah? Untuk dekat kepada Allah? Kalimat-kalimat yang dipakai itu kalimat-kalimat yang bagaimana? Kalimat yang menjadikan dia itu sombong, itu kelihatan kalimatnya. Atau kalimat yang dia itu tetap tunduk atas perintah Allah Ta'ala. Setiap dia berkalimat di dalam menerangkan rumahnya, itu tidak lain sebenarnya dari Allah. Kalaupun itu memang diekspos oleh seseorang. Kalaupun umpamanya dia itu mengekspos tentang mobilnya, apanya yang mau diekspos? Yang mau diperlihatkan itu apanya? Mudahnya dia mendapatkan mobil, atau dia pamer bahwa mobil ini harganya itu nggak murah dan sebagainya. Nah,
kalau orang yang seperti itu dia hanya pamer harga, kemudian tidak sembarang orang itu bisa milikin, dan dia cara ngomongnya itu hahaha hehe, kelihatan bahwa dia itu memang tidak meremehkan orang lain, tetapi dia gayanya memang merendahkan orang lain jelas sekali. Nah, orang yang seperti itu walaupun dia muslim, walaupun dia sering umroh, walaupun dia itu sering masukkan vlognya ke YouTube-nya dia sendiri, walaupun kaya, itulah yang dinamakan istijraj. Jadi dia tidak termasuk orang yang hartanya itu bisa menjadi berkah, tetapi bisa menjadi dia lebih ujub, riya, dan sombong. Dan itu banyak di YouTube sekarang itu. Jadi tidak mengajarkan kepada orang yang melihat untuk lebih sujud kepada Allah Ta'ala, paling hanya mengajarkan cuma sholat lah, hanya gitu aja, sholat, itu aja mulutnya aja. Tetapi relatif tidak seperti itu. Karena di dalam mengajarkan seseorang muslim mendapatkan harta yang halal, yang thayyib, dan insya Allah berkah itu tidak gampang. Karena banyak orang-orang muslim pun yang mengajarkan kalau ingin kaya baca ini, padahal dia sendiri juga nggak kaya. Iya. Itu juga nggak bisa seperti itu. Dia harus membuktikan bacaan itu kaya apa enggak. Kalau belum pernah membuktikan, jangan ngomong lah. Jangan ngomong, loh ini kan pernah dilakukan oleh ini. Loh, jangan ngomong seperti itu. Kerjakan aja sendiri. Bisa nggak seperti itu. Jangan katanya, walaupun itu orang-orang muslim yang dulu memberi, jangan. Nah, inilah yang harus kita ketahui bahwa bagaimana seorang muslim, bagaimana dia akan bersedekah kepada saudara-saudaranya. Saudara bisa saudara kandung atau saudara agak sedikit. Bagaimana dia akan memberikan sedekah kepada orang-orang fakir, miskin, anak-anak yatim, ya, janda-janda, bukan janda kaya, bukan janda yang anaknya umur 1,5 tahun, bukan tuh. Janda yang tidak mampu ya. Janda yang tidak mampu tapi anaknya sudah gede dan tidak mampu juga, bukan janda yang tidak mampu, anaknya baru 2 tahun. Nah, itu ya bahaya tuh. Ini bisa ngasih anaknya itu anak yatim, tapi ibunya juga dikasih. Lah ini bahaya. Jadi seorang muslim kalau dia berikhtiar baik, kemudian ada di jalan Allah, kemudian dia setiap kali dia diberi rezeki oleh Allah Ta'ala senantiasa bersyukur. Bersyukur itu tidak di hadapan manusia, tidak di hadapan kamera, tidak. Dia bersyukur itu setiap hari. Tidak ada orang pun, ini mulut itu senantiasa basah karena syukurnya dia kepada Allah Ta'ala. Entah itu nikmat, salah satunya rizki itu apa, salah satunya harta, salah satunya anak-anak yang mudah dinasihatin, salah satunya istri yang baik, salah satunya banyak itu rizki. Dia basah mulutnya tanpa ada yang melihat. Nah, insya Allah orang muslim harus memperhitungkan itu. Bukan hanya cuma alhamdulillah di depan kamera, di luar kamera malu-maluin kan gitu. Nah, ini harus difahami bahwa untuk menjadi seorang yang dekat kepada Allah Ta'ala sulit. Menjadi seorang yang dekat kepada Allah Ta'ala dengan dititipi amanah rizki dalam bentuk harta sulit juga. Karena biasanya orang muslim itu rata-rata, ini saya bilang rata-rata, itu kalau sudah dititipi oleh Allah Ta'ala, yang nomor 1 itu biasanya nanti lupa. Nomor 1 itu pamer biasanya. Nih aku baru duha 2 bulan ya udah dikasih rezeki sama Allah Ta'ala. Mau apa itu dia? Baru dikasih sekali udah pamer. Habis itu 14. Karena apa? Karena dia sering pamer. Nah, ini nggak akan dititipi oleh Allah Ta'ala. Akan sulit. Kalaupun dititipi oleh Allah Ta'ala berarti orang itu akan menguji orang-orang yang lain atau muslim-muslim yang lain, orang itu sebagai penguji. Nah, di sini harus ketahui bahwa jangan kita melihat orang dengan harta yang cukup lumayan besar, itu pasti dikatakan sombong, nggak usah. Tapi dilihat, kalau memang dia memberikan duit 50 juta kepada seorang pengendara Gojek umpamanya, pengendara Grab umpamanya, atau kakek-kakek tua, tapi di vlog, itu malu-maluin menurut saya. Dan itulah yang namanya dia memainkan konten. Konten. Itu kontennya, karena banyak orang yang suka seperti itu, konten-konten yang
memelas itu banyak yang suka di Indonesia, terjepit itu banyak yang suka di Indonesia, tetapi itu kan konten. Nah, apakah hartanya itu halal apa thayyib? Ya, kalau memang itu dipergunakan hanya sebagai ini, ya itu bisa dikatakan kalau videonya itu halal. Tapi kalau dia uang itu diberikan kepada orang, itu menjadi sedekah, itu diterima oleh Allah, enggak. Kalau dia sedekah itu di sini ada kebanggaan karena masuk, insya Allah nggak diterima oleh Allah Ta'ala. Tetapi uang itu berguna nggak dengan yang menerima? Berguna. Tapi tidak akan dapat pahala si orang itu. Tapi ini juga harus hati-hati. Bagi orang lain, teman-teman netizen, saudara-saudara, sedulur-sedulur beriman, harus hati-hati. Orang yang dititipi oleh Allah Ta'ala ini orangnya amanah apa tidak? Kalau orangnya amanah, ya memang kita harus mengakui orang ini amanah. Jangan terus dia punya kendaraan bagus kemudian ngomong pamer. Apanya yang pamer? Kan nggak ada cerita apa-apa. Kalau dia kendaraan itu dipergunakan untuk ngaji, untuk sehari-hari, apanya yang pamer? Memang kendaraannya seperti itu. Kan gitu. Apakah seorang muslim yang kaya atau hanya cuma naik sepeda motor butut begitu aja maksudnya? Ya, itu. Kalau seorang muslim yang cukup hartanya, naik haji harus naik kapal laut begitu? Kan enggak juga sebenarnya. Semua itu harta itu bisa dipergunakan di jalan Allah selama orang itu menggunakan yang baik. Bisa aja hartanya dipergunakan untuk orang lain pergi umroh, hartanya dipergunakan untuk orang lain pergi haji, dipergunakan untuk menolong saudara-saudara yang lain yang dakwah di pedalaman, dakwah di ini, kesusahan dan sebagainya, memang tahu. Nah, tapi kalau seorang netizen nyinyir di titik itu, selesai dia tetap akan dapat sesuatu yang nanti akan menjadi amal buruk yang nanti tetap akan dicatat oleh Allah Ta'ala. Persoalan nanti akan diberikan oleh Allah Ta'ala kapan, wallahu a'lam, kita tidak tahu. Tetapi jangan, karena kita melihat orangnya. Makanya kita tetap sebagai seorang muslim harus wajib berikhtiar. Persoalan harta serahkan sama Allah. Jangan minta kaya. Enggak. Tak boleh minta kaya, Pak Ustaz? Enggak boleh. Enggak boleh minta kaya. Walaupun kaya boleh, Kan minta kaya itu kan sebenarnya nafsu. Tapi kalau dalam ikhtiar, Allah menitipkan rezeki dan lumayan dan tambah dan lumayan dan lebih kaya dan dia tetap santai aja. Wah, itu boleh. Kalau itu kan beda dengan minta kaya. Bisa aja orang yang seperti itu memang dia tidak minta kaya. Bisa aja dia hanya dilancarkan rezekinya oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Karena amanah. Tapi ada orang yang kaya memang betul-betul kaya. Tapi juga dia sama. Dari kekayaan itu hanya memperlihatkan bahwa dia itu seperti berderma, seperti sedekah, tetapi dimasukkan ke YouTube hanya proses itu saja, tidak ada proses manfaat, hanya proses memberi, selesai, dimasukin YouTube, selesai. Nah, itu kurang manfaat menurut saya, karena di situ bisa ada proses dari dia belajar ujub sama riya. Belajar ujub? Iya, dia belajar ujub sama riya. Ya, selama ini kan jarang ke syuting namanya. Jadi walaupun dia muslim ya dia belajar ujub sama riya. Karena belajar ibadah itu kan ada, belajar ujub sama riya itu ya belajar tetap. Nanti lama-lama kan ujubnya beneran. Insya Allah walau alam kurang lebihnya seperti itu.